Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan nunjukin gimana caranya pengisian di aplikasi Simanja Provinsi Lampung. Jadi yang pertama adalah kita buka dulu browsernya. Saya pakai Google Chrome. Nah, di sini kita klik aja di search-nya ini. Simanja Lampung, enter. Nah, kita cari Simanja Lampung dan di sini ya http://simanja.lampungprov.go.id. Kita login. Nah, kita coba masuk sebagai SMA Usman 1 Negeri Agung, Kabupaten Waikanan. Passwordnya sama ya. Kita coba masuk. Nah, sambil nunggu ini kita harus menyiapkan bahan. Di sini di file Simanja kita bahannya ada hitung anjap fungsional, hitung anjap. Di sini ada file Word, Kasubag TU, Kasubag Kepala UPTD, dan tabel evaluasi jabatan satuan pendidikan. Ini nanti berguna untuk pengisian aplikasi Simanja. Masuk. Oke, ini halaman dashboardnya. Kemudian kita klik bagian unit kerja. Oh, sudah ada. Bagian unit kerjanya sudah ada. Kita ke bagian sub unit kerja. Kita cek sub bagian tata usahanya juga sudah dibuat. Nah, kalau sudah begini, ini udah nggak usah diapa-apain lagi ya. Kita mau bikin analisis jabatan. Terlebih dahulu kita buka bagian hitung hitung anjap. Hitung anjap dibuka. Kemudian tabel evaluasi jabatan juga dibuka. Nah, di sini saya sudah sekat merah, kuning, sama hijau. Kenapa saya sekat? Saya bedakan warnanya ini karena ini cara pengisiannya itu hampir berbeda, ya, sedikit berbeda gitu. Makanya JF guru sendiri, kemudian JF fungsional sendiri, kemudian subbagian tata usahanya juga sendiri. Kita kembali ke sini. Kita ini mau bikin istilahnya rumah ya. Kita coba kerjakan dulu yang 8 item ini. 8 item ini ya. Ini subbagian tata usaha. Ada bendahara, pengelola kepegawaian, sampai pengelola laboratorium. Nah, ini kita balik ke sini. Kalau untuk subbagian tata usaha, kita ngolahnya di detail jabatan. Ya, sudah ke detail jabatan ini khusus untuk bagian tata usaha ya. Pilih UPTD SMA 1 Negeri Agung.
kemudian subbagian tata usaha. Kita cek. Di sini udah ada 2 jabatan, bendahara terus pengadministrasi umum. Kita lihat di sini tadi ada ya bendahara sama pengadministrasi umum. Kita lihat dulu apakah sudah dianalisis jabatannya. Ini baru bendahara sama guru CF pertama. Kita coba kita nggak usah hapus, nggak apa-apa. Kita balik lagi ke detail jabatan, pilih PTD nya, cek, kita hapus dulu ya. Kita hapus aja, kita bikin baru. Terus lihat di analisis jabatannya apa masih ada. Kalau masih ada dihapus saja. Ini nggak apa-apa, kita hapus dulu. Balik lagi ke detail jabatan, kita bikin yang subbagian tata usaha dulu. Nah kalau sudah ini, karena dicekin dia sudah pasti no data available in table. Nah makanya kita harus buat baru dengan cara klik tambah. Kalau sudah diklik tambah, kita pilih UPTD. Ini udah ya, otomatis subbagian. Terus pilih jabatannya. Misalnya kita mau jabatan apa dulu nih? Misalnya nih jabatan bendahara dulu. Kita tulis saja bendahara. Ada bendahara. Kemudian klik simpan. Nah, kalau untuk ngeceknya, cek data, ada ya bendahara. Nah, kita selesaikan bagian detail jabatan dulu. Kita nggak usah kemana-mana, selesaikan detail jabatan dulu. Gitu, nanti pas pengerjaannya seperti itu. Nah, di bendahara ini kita pilih jabatan karena kemarin kita disuruh copy yang dari SMA 9, kita pilih dari SMA 9. Kita ketik aja angka 9. Ada ya? 9. No result. Sudah nggak bisa di copy lagi. Oh ada, bendahara SMA 9 Bandar Lampung. Jadi kalau tadi nggak keluar SMA 9 nya, diklik edit, kemudian diperbarui seperti itu ya. Nah, klik 9. Kalau ada kejadian kayak gini, no result found, kita ke menu edit, kemudian kita perbarui. Kita cek lagi 9, masih lagi, kita perbarui lagi. Cek data, result. Kita hapus dulu, tambah.
sampai bisa ya, dicoba terus sampai bisa. Terus kalau udah bendahara SMA 1 bener-bener Lampung ini, kita klik copy, terus klik duplikat gun. Berhasil, kita akan dialihkan ke menu analisis jabatan. Nah ini kita langsung klik di sini refresh, klik aja. Nah kalau sudah, dicek nggak ada tulisan SMA 9 ya, kita klik simpan, yes. Nah jadilah satu rumah ya, ini nanti diolah. Kemudian cara pengisiannya seperti apa, misalnya di sekolah Bapak Ibu ada pemangku jabatan yang memang benar-benar ditunjuk PNS-nya jadi bendahara, benar-benar jadi bendahara, bukan guru yang dijadikan bendahara ya, benar-benar SK-nya SK bendahara gitu, bukan guru, bukan SK-nya guru tapi dijadikan bendahara di sekolah, bukan, beda ya. Nah kalau ada ya diisi pemangku jabatannya satu, misalnya siapa, kalau misalnya ada sini tulis 1 Negeri Agung, SMA 1 Negeri Agung, pilih siapa misalnya gitu ya. Kalau sudah disimpan, terus di close. Kemudian atasan ini wajib diisi, atasan ini dipilih yang kepala UPTD SMA 1 Negeri Agung ya, yang kabak atau kabit. Kemudian simpan. Oke. Nah kemudian korelasi kita isi juga, korelasinya itu kan minimal 2 ya, 2 gini, kita klik tambah. Nah kita pilih unit kerjanya 1 Negeri Agung, kita pilih SMA Negeri Agung, jangan sampai salah ya karena di sini banyak. Pilih jabatannya karena ini tadi termasuk di sub bagian tata usaha, kita pilih kepala sub bagian tata usaha. Di sini kita ketik arahan, hubungan tugasnya arahan dan pelaporan. Kemudian di bawahnya kita klik tulis lainnya. Nah di sini kita tulis UPTD SMA N1 Negeri Agung Kabupaten Y kanan. Jabatan lainnya bisa CFU atau CFT. Isi hubungannya koordinasi dan kerjasama. Kita klik simpan. Sukses. Nah kalau sudah, kita close aja, kita sisakan 1, kemudian kita refresh atau di mode ulang. Nah sudah ke atasan, ke korelasi sudah, terus selanjutnya ke tugas. Ini walaupun warnanya hijau, ini tetap wajib diklik ya. Nah ini tugasnya. Kita ngapain di sini? Nah di sini kita hanya mengubah nomor urut. Jadi ini kan nomor urutnya 8. Nah ketika kita edit ini nomor urutnya di sini 1. Nah kita ubah jadi nomor 8 sesuai urutannya. Kemudian klik simpan. Kita lihat dulu bendahara. Jumlah anjab ABK-nya berapa? Sini 17 kalau butuhnya cuma 1. Kalau Bapak Ibu butuhnya cuma 1, bikin 17. Ini 34, 17 tambah 17 kan 34. Jadi berarti butuh 2. Ya, kita
tulis saja yang 17 karena kita mungkin cuma butuh 1. Kalau butuh 2 ya nggak apa-apa, diisi 34 gitu. Ini kan kelipatannya 17, 34 atau 51 atau 68. Kalau butuh 351 butuh 468 gitu, sesuai kebutuhan. Kalau saya cuma butuh 1 jadi saya isi 17, kemudian klik simpan. Kemudian setelah nomor 8 ke nomor 7, klik 7. Nah berapa? 34 lagi. Ini tadi berapa? 17 lagi. Klik 17, simpan. Terus seperti itu. Nomor 6 juga kita ganti jadi nomor 6, ke bawah 34 jadi 17 karena kita butuhnya cuma 1. Nomor 5 90 jadi berapa? 45, simpan. Nomor 5 udah ya, jangan sampai salah ya. Kalau salah dia error. Jangan sampai salah nomor urut. Kalau sampai salah nomor urut dia bakal error dan itu ngulang lagi dari awal. Ini 45 juga. Nomor 3, pastikan kalau nomor urut 3 dia ketiga. Jangan sampai salah, pasti error. 2, nah ini 35. Udah deh, kalau satu dibiarin aja ya. Ini jadi 45. Oke, simpan. Sudah jadi 1 ya untuk yang Kasubag TU, subbagian tata usaha. Itu udah jadi 1 benar. Nah, langkah-langkah tadi dilakukan sama dengan langkah-langkah dari ketujuh pegawai ini, ketujuh bagian ini ya. Langkah-langkahnya sama kayak membuat bendahara tadi dari awal gitu. Itu untuk TU, subbagian tata usaha. Kemudian bagaimana kalau kita mau bikin yang bagian JF guru pertama, pokoknya bagian guru-guru gitu ya. Nah, dia bukan ke detail jabatan. Detail jabatan cuma untuk subbagian tata usaha. Kita kalau untuk fungsional, jabatan fungsional ya kita pilih yang jabatan fungsional. Klik jabatan fungsional. Nah, di sini udah lengkap, ada JF guru pertama, guru muda, guru media, guru utama. Kita lihat dulu guru pertama, muda, media, utama, lengkap ya. Nah, di sini kita tinggal pilih jabatannya. Nah, JF guru pertama SMA 9 Bandar Lampung. Kita copy. Sama ya, kita copy. Berhasil. Ya. Di sini nih langsung kita refresh. Di refresh kita lihat SMA Negeri Agung. Kalau ada tulisan SMA 9 Bandar Lampungnya kita ganti jadi SMA 1 Negeri Agung. Kalau sudah tidak ada, simpan. Kalau sudah sesuai, disimpan yes do it. Nah, kita akan langsung diarahkan ke analisis jabatan. Nah, kalau guru pertama mungkin ada ya, biasanya kan kalau guru pertama dia itu pangkat golongannya 3A dan 3B ya kalau guru pertama. Ngelihatnya di sini sih bisa. Ya, jadi kalau guru pertama 3A, 3B, 3C, 3D untuk guru muda, 4A, 4B, 4C untuk guru madya, dan 4D, 4E untuk guru utama. Pemangku jabatannya
kita pilih aja. Misalnya pemangku jabatan guru pertama itu ada 5 misalnya, kita klik 5, terus tambahkan. Nah 5 ini diisi siapa aja tuh. 1 Negeri Agung, pilih siapa ya kan. 3B nya siapa, misalnya seperti itu. 2 misalnya kalau ada lebih dari 1, namanya siapa, itu otomatis keisi. Nah itu kalau ada pemangku jabatannya. Kemudian atasan ini wajib juga, jangan lupa pilih jabatan kepala UPTD, simpan, yes do it. Oke, korelasi isi juga 2 sama kayak tadi, plus kemudian 1 Negeri Agung, jangan sampai salah ya, SMA 1 Negeri Agung. Kemudian ini kita pilih yang kepala UPTD SMA 1 Negeri Agung, isi hubungannya, arahan dan pelaporan. Kemudian yang kedua ini kita tulis lainnya, unit kerjanya kita pilih PTD Gabung, JFU, JFT, dan hubungan tugasnya koordinasi dan kerjasama. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah setelah itu kita close aja, kemudian kita refresh. Nah setelah ke korelasi, selanjutnya pasti ke tugas ya, selanjutnya pasti ke tugas. Nah untuk mengerjakan tugas ini kita biasakan dimulai dari bawah ya. Ini karena ada 2, jadi kita next aja ya, pastikan dari bawah, harus dari bawah. Kita klik edit, coba 13, kita urutin ya kayak tadi. Simpanin, nggak perlu diubah karena ini guru. Jabatan fungsional, edit 12 ya. Klik lagi 11, 10, 9, 8, 7, 6. Proses di tugas ini yang memakan waktu cukup lumayan lama ya, 5. Ini butuh ketelitian karena kalau salah nomor itu bakal error dan ngulang dari awal prosesnya. 4, 3, 2. Nah kalau angka 1 ini enggak ya, nah dia udah 1 benar. Nah kalau sudah kita close aja nggak apa-apa, kemudian kita refresh lagi seperti itu. Nah jangan lupa kalau sudah sesuai kita kunci, kalau sudah sesuai kita kunci gitu. Kalau memang mau diedit lagi kita buka lagi bisa.
Nah, bagian detail jabatan tadi juga coba cek. Oh enggak, bukan bagian jabatan, jenis jabatan. Kalau sudah dikunci gitu ya, kalau sudah pasti benar. Nah, itu tadi untuk JF guru ya. Nah, sekarang kita mau menganalisis beban kerja. Oh, nggak apa-apa, kita tambah dulu JF fungsional selain guru ya. JF pustakawan pelaksana terampil. Tahapnya sama, karena dia jabatan fungsional, jadi kita klik yang jabatan fungsional. Kemudian kita klik tambah. Kita klik yang bagian nama fungsinya apa tadi, pustakawan ya. Pustakawan pelaksana atau terampil. Pustakawan di sini cari pelaksana atau terampil. Kita klik simpan. Kita cari di sini SMA 9. Kita klik 9 dia ada. Kemudian kita copy, duplikatkan, sama di refresh. Cek apakah ada tulisan SMA 9. Kalau sudah tidak ada, kita simpan aja. Sama ya, atasannya siapa, kalau ada pemangku jabatannya ya diisi, kalau nggak ada ya biarin aja merah. Kemudian korelasinya diisi kayak tadi, satu negeri agung, pilih jabatan kepala PTD, terus bahan dan pelaporan, kemudian sini lainnya, unit kerja negeri agung, CFT dan koordinasi dan kerjasama. Klik simpan, close, refresh. Jangan lupa langsung ke tugas walaupun warnanya hijau ya. Ini ada 2, ada 16 ya, hati-hati. Kita langsung ubah aja angkanya 15, pokoknya jangan sampai ini ya, jangan sampai ketuker, karena kalau salah dia bakal error dan ngulang dari awal. Ya udah, berarti 13. Memang memakan waktu agak lama, ini ya sabar aja lah. Cause there will no sun like if I lose you baby. Nah, kalau udah nyampe 10 kan nggak perlu klik selanjutnya lagi. Just do it.
selesai, kita close, kemudian refresh. Kita udah dapat 3 rumah yang berbeda ya cara pengerjaannya: bendahara, JF guru pertama, dan pustakawan. Nah, kalau sudah ini, ingat ya, jadi langkah-langkahnya tadi sama. JF pustakawan dan teman-teman ini sama langkahnya, JF guru ini beserta teman-temannya tadi sama langkahnya seperti itu, kemudian bendahara beserta teman-temannya tadi sama, tinggal dibuat aja. Sejumlah 47 data, ini baru 3 data yang kita buat, jadi ada 44 data lagi yang belum. Setelah itu, kalau sudah semua, ini jangan lupa dikunci ya. Kalau sudah semua, kita analisis beban kerja. Nah, di sini note data available in table. Kemudian kita klik tambah. Kita klik tambah. Agak lemot ya. Nah, di sini kita pilih. Misalnya bendahara dulu nih. Di sini. Nah, bentukannya seperti ini. Bentukannya seperti ini. Nah, kolom-kolom inilah yang akan kita isi. Gitu, kolom waktu penyelesaian atau kolom nomor 4. Kolom nomor 4 ini yang mau kita isi. Cara ngisinya gimana? Nah, tadi di Excel kita ada tabel namanya hitung anjak. Nah, yang kita gunain itu yang warna hijau ini, waktu atau menit atau ABK. Yang hijau ini ya, ingat ya, bukan warna lain, yang warna hijau. Jadi ini kan yang nomor 8 250. Jadi kita tulis di sini yang di kolom nomor 4 ini kita tulis 250. Terus berapa? 250, 250, 250. 250, 250, 260, bener nggak ya? Iya, 3 kali 260, kemudian 300, 300, kemudian 300, 300, 300, terus 360, 300, 360, terus 300. Nah, hasil akhirnya 1 ya. Kemudian kita simpan ABK. Nah, udah deh. Kalau sudah seperti ini, kita minta kunci ABK. Sukses. Kalau mau ngedit, mau diapain juga di sini bisa, mau dihapus juga bisa di sini sesuai kebutuhan. Nah, lagi ya, kita analisis beban kerja lagi. Karena tadi kan ada 3, ini baru 1. Kita pilih jabatannya yang JF guru pertama. Nah, di sini kenapa saya bilang beda? Karena teknik pengolahannya perbedaannya tuh di sini, di analisis beban kerja. Kalau tadi di bagian subbagian tata usaha itu dia ada ini waktu ABK-nya yang bisa kita input langsung. Cuman kalau untuk JF guru ini dia beda ya. Dia yang diisi cuman di kolom nomor 4 dan kolom nomor 6 ini semuanya kosong. Jadi kita nolin dulu. Ini khusus untuk jabatan guru. Khusus jabatan fungsional guru. Ya. Khusus jabatan fungsional guru. Kalau untuk jabatan fungsional lain enggak ada sih. Sama kayak subbagian tata usaha. Ini karena untuk guru kita nolin semua yang kolom 6. Nah, kalau kolom 4-nya kan sudah 0 semua.
Nah, kita yang bagian nomor 4, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan bla 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 sebagainya. Ini kita ketik 75.000. Nah, kita akan mengisi kolom nomor 6 di poin nomor 4 ini. Jumlah guru, misalnya guru pertama di sekolah Bapak Ibu itu ada 2 misalnya guru pertamanya ada 2. Nah, 2 ini ditambah berapa jumlah kebutuhan kita, jumlah kebutuhan PNS yang punya golongan 3A dan 3B. Misalnya kan saya punya PNS guru pertama itu 2 kan misalnya. Nah, kita butuh lagi nih, misalnya mereka berdua ini mau naik pangkat. Nah, kita tambah lagi aja 2 misalnya gitu, sesuai kebutuhannya berapa. Jadi 2 ditambah 2 jumlah guru yang ada ditambah dengan jumlah kebutuhan guru. Jadi jumlah guru yang ada 2 ditambah jumlah kebutuhan gurunya 2. Jadi kita isi 4 di sini. Udah klik sembarang. Nah, di sini ini kedeteknya 4 jumlah gurunya. Kemudian simpan ABK. Kemudian kita kunci, jangan lupa dikunci. Udah, habis itu satu lagi. Agak lemot memang. Satu lagi nih, pustakawan pelaksana atau terampil. Nah, beda lagi nih kalau JF, jabatan fungsional untuk selain guru ya. Dia punya hitung anjab sendiri. Jadi hitung anjabnya ini hitung anjab fungsional namanya. Kita buka hitung anjab fungsional. Dia khusus untuk yang jabatan fungsional. Kalau hitung anjab aja tadi khusus untuk sub bagian tata usaha. Kita cari di sini bagian ini, kita cari pustakawan pelaksana terampil. Kita klik aja. Ini kan ada kolom warna hijau. Kita sama kayak sub bagian tata usaha, kita ngisi bendahara tadi. Kita isiin, kita pindahin yang warna hijau, angka-angka di nomor hijau ini, kolom hijau ke kolom ini, kolom nomor 4. Hanya kolom nomor 4 ya. Sini kita isi 30, 40, 55. 30, sorry salah, 40, 55. Terus ke atas lagi 50, 45, 50. Empat lima. Lima puluh sampai nomor 3. Ini bisa di copy juga. 50 dipaste 55, 50, kemudian klik. Nah, ini hasilnya akhirnya 1. Jadi kita cuma butuh 1 gitu. Simpan. Kalau sudah, jangan lupa dikunci ABK. Oke, selesai. Itu tadi analisis beban kerja. Langkahnya sama. CF pustakawan, pelaksana terampil beserta teman-temannya, ngitung analisis beban kerjanya sama. JF guru pertama ngitung analisis beban kerjanya juga sama.
bendahara beserta teman-temannya hitungan hasil beban kerjanya sama kayak tadi ya. Kemudian kalau sudah selesai di sini sudah dikunci, kita lanjut ke evaluasi jabatan. Kita klik tanda panahnya. Nah, kita masuk ke faktor fungsional ya, faktor fungsional. Nah, di sini ada bendahara, guru pertama, pustakawan pelaksana terampil yang sudah kita buat tadi. Seperti biasa kita klik tambah. Nah, kita pilih bendahara. Kita ngelihatnya di sini, tabel evaluasi jabatan. Kita cari bendahara yang bawah tadi, bendahara. Ini ya bendahara. Nah, kita cara ngitung levelnya ini. Level kita ngitung dari belakang. Ini ya. Setelah nomor 5 ini yang diperhatikan. 1 1 1 1 2 2. Satunya ada 1 2 3 4, duanya ada 2. Ini pilih level 1 4 kali ya, 1 1 1, duanya 2 kali 2 2 1 2 4, hasil akhirnya 890. 1 2 4, hasil akhirnya 890. Sesuai. Kalau sudah sesuai dengan nilainya tadi, terus simpan. Hasilnya seperti ini ya, ada angka-angkanya. Lanjut. Misi evaluasi jabatan ini paling gampang karena dia cuma masukin level-level aja. CF guru pertama. Kita cari JF guru pertama. 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 25. Hasilnya 1280. 2 5. Nah, hasilnya 1280, simpan. Sukses. Nah, masuk yang terakhir. Pokoknya paling cepat kalau evaluasi jabatan karena cuma masukin level-level aja. Pilih jabatan seperti biasa. Pustakawan pelaksana terampil 1 1 1 1 4 kali. 1 1 dari bawah yang isinya. 2 1 1 1 4. 2 1 1 1 4. Kita lihat jumlahnya berapa. 740 ya, 740 benar. Selesai. Ini rekap seluruh fungsinya untuk melihat rekapannya. Tim evaluasi ini nanti diisi manual ya, yang udah dikirim sama Pak Janjang sama Pak Tito. Jabatan siapa, ketua tim siapa, sini. Karena sudah ada, kita isi aja langsung ya. Wow, banget.
simpan ya, jadi nanti nggak usah ngisi lagi ya. Udah deh untuk melihatnya di analisis jabatan. Nah, terakhir, karena ada jabatan yang namanya Kepala UPTD dan Kasubag TU, jadi kita pilih. Dia nggak ada di detail jabatan maupun jabatan fungsional, jadi kita bikin manual. Bikin manualnya dengan cara tambah anjab. Nah, pilih jabatan. Kita klik, misalnya jabatannya Kepala Subbagian Tata Usaha. Nah, ini kan ada ikhtisar jabatan masih kosong. Nah, kita cari tuh di sini. Ini ada Kasubag TU, ada Kepala UPTD. Kita klik, kita buka. Nah, ini ada ikhtisar jabatan. Kita blok aja, kemudian kita copy. Setelah itu kita paste di sini, tempel. Udah, kemudian simpan. Close. Oke. Nah, jadilah satu rumah. Kita refresh. Nah, kalau ada PNS-nya jabatannya TU, kalau ada pemangku jabatannya tulis, maksudnya diisi. Kalau nggak ada ya udah merah aja. Kemudian atasan kayak tadi ya, Kepala UPTD. Lingkungannya, nah gimana sih cara ngisi lingkungannya? Cara ngisinya itu kita cari di sini yang Word tadi, file Word tadi. Kita cari yang judulnya lingkungan. Cari yang judulnya lingkungan. Nih, kondisi lingkungan kerja ini. Tempat kerja dalam ruangan sejuk, perubahan. Kita ikutin aja. Kondisi dalam ruangan sejuk dengan perubahan, kering cukup. Dingin, kering, cukup. Terus letaknya strategis, terang. Kondisinya apa ya, sesuai juga sih sama yang di sekolah Bapak Ibu. Misalnya di sini tenang, bersih dan rapi, kondisi getarannya tidak ada, misalnya gitu. Kemudian kita klik simpan. Itu ya bedanya isinya. Kemudian resiko. Kita cari di sini resiko. Nah, resikonya kan nggak ada. Kita tambahkan 1, tambah. Ini kita tulis saja tidak ada. Tulis manual boleh. Kemudian penyebabnya tidak ada. Simpan. Udah, kita close, kemudian kita refresh lagi. Terus korelasi sama kayak tadi ya. Kalau korelasi 2, 1 Negeri Agung, pilih jabatan yang benar, arahan, lainnya. Simpan, close. Kemudian kita ke syarat jabatan. Ini memang memakan waktu yang agak lama ya, karena kita buat manual. Nah, ini kan masih kosong nih syarat jabatannya nih. Tanggung jawab, kita cari yang tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini kita copy. Di blok terus di copy. Ctrl V. Nah, seperti itu ya. Kemudian wewenang jabatan.
kita copy, taruh C, kemudian kita paste ke bawah golongan ruangnya. Nih, penata muda tingkat 1 3B. Jenjang. Tinggal diisi sesuai nih. Jenis kelaminnya kita pilih pria atau wanita aja. Pria atau wanita, jangan pria atau wanita ya. Perjenjangan ini copy aja. Teknik fungsional kita klik aja. Pengalaman kerja kita isi. Pengetahuan kita isi juga. Keterampilan minat kerjanya apa, misalnya minat kerja di sini A1A, 1B, 3A, 4A, 1A, 1B, klik aja, 3A, 4A, 5B, 4A, kemudian 5B. Bawahnya upaya fisiknya apa, berbicara, terus duduk, berjalan, melihat, mendengar, berbicara. Jalan, lihat, dengar, itu ya. Kemudian bakat kerjanya GVQ, G V Q, mana Q, Q. Terus temperamen kerjanya DPRV. DPRV kalau nggak ada kita sesuaikan diri, kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan menyesuaikan diri. DCP, fungsi jabatannya cari D2 0 O0 Q3 D2 O0 O0 Q3 O0 Q3 Q8. Ada nggak menerima instruksi? Udah, kalau sudah simpan. Ini berlaku juga untuk yang tadi ya, yang kepala UPTD tadi buatnya kayak gitu. Terus ini ke tugas yang agak lama seperti apa. Nah, kita tugasnya nambahnya satu plus uraian tugas. Kita cari di sini uraian tugas. Nomor 1 kita blok, kita copy, kita cuma sampai sini aja ya, paste. Ini di delete aja. Kemudian tahapan tugasnya, ini kan tahapan, ini satu-satu
kopinya satu-satu. Tambah tahapan kopi, tambah tahapan lagi, 4 ya tahapannya. Kemudian ini ada bahan kerja, perangkat alat kerja, cari bahan kerja. Nah, tadi kan nomor 1. Nah, ini nomor 1, rencana kerja. Nomor 1 untuk nomor 1 ya, nomor 2 untuk tugas nomor 2. Kemudian penyusunan dalam tugasnya kita copy, kita masukin ke sini. Kemudian kita di perangkat kerja, tugas 1, nomor 1 untuk tugas nomor 1 ya. Ingat, paste, terus copy, ini copy, sampingnya paste, hasil kerja sama jumlah satuan prestasi paling bawah biasanya. Nah ini tetap ya nomor 1. Nah ini kita ambil yang jumlah satuan sama waktu, copy, udah salah. Kemudian ini juga kita copy, sampingnya. Udah, kalau udah disimpan, lakukan hal tersebut sampai tugasnya, tugas ini tuh sampai tugasnya ada 9 ya, gitu. Jadi nambahinnya satu-satu kayak tadi, 1 tambah itu, nggak boleh sekalian 9 tuh nggak boleh, satu-satu memang seperti itu. Kalau dia langsung 9 dia biasanya error. Udah ya kayak gitu. Nanti silahkan dilanjutkan tugasnya. Seperti itu. Ya, setelah di sini juga sama kayak analisis beban kerja tadi, terus dievaluasi jabatan. Nah, untuk evaluasi jabatan, untuk yang Kasubag TU sama Kepala UPTD, dia bukan masuk ke faktor fungsional, dia masuk ke faktor struktural kalau untuk UPTD dan Kasubag TU. Jadi kalau mau ngisi evaluasi jabatan di kedua jabatan itu, kita klik faktor struktural. Nah, kita klik tambah. Nah, sama ya. Kita pilih jabatan, misalnya Kasubag TU tadi, karena kita udah bikin. Nah, ini yang kita bikin tadi, ini kayak gini hasilnya. Nah, kita pilih levelnya tuh dari mana. Yang di tabel evaluasi jabatan tadi, ini kan ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Jadi kita pilih yang struktural. Nah, kita isi aja 1, 3, 1, 1 gitu. Kita kayak 1, 3, 1, 4B1, 1, 1, 1, 1, 1, 1430 ya, sama ya, 1430. Simpan. Udah deh, gitu aja. Jadi ingat ya, nanti kalau nyari tabel evaluasi jabatan untuk Kepsek sama Kasubag TU, itu di sampingnya jabatan fungsional, itu jabatan struktural. Sudah, kurang lebih seperti itu tutorialnya. Mungkin nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanya via telepon. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.